Pernah kita ini lelah dalam berdoa, karena berdoa itu sudah bernilai ibadah. Doa awal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang sudah bernilai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu juga bisa merubah takdir kita. La yaruddu qada'a ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kita terus berusaha merubah takdir yang buruk bagi kita menjadi sebuah kebaikan. Dan setiap doa juga tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Diberikan yang terbaik oleh Allah, dikabulkan, diganti, ataupun menjadi catatan amal soleh. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa dikabulkan doanya oleh Allah SWT? Yang pertama, yakinlah engkau kepada Allah bahwa khusnudzan billah min husni ibadah, bahwa khusnudzan kepada Allah itu adalah ibadah yang terbaik. Jadi kalau doa jangan ragu-ragu, yakin Allah mengabulkan. Yang kedua, merengeklah engkau dalam berdoa. Innallaha yuhibbu mukhlisin fi doa. Sesungguhnya Allah yang mencintai orang-orang yang berdoa dengan merengek, menghibah-hibah, meminta dengan sungguh-sungguh, menangis kepada Allah dan seterusnya. Bahkan Nabi Adam baru dikabulkan doanya setelah 200 tahun dengan menangis, meneteskan air mata menjadi minuman serangga, burung-burung, Masya Allah. Terburu. Yang ketiga adalah jangan terburu-buru, kita ingin selalu dikabulkan doa kita, istijal, sehingga ketika tidak dikabulkan kita berputus asa atas rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadukum ma lam ya'jal. Dikabulkan doa-doa kalian selama tidak istijal. Apa itu istijal? Da'udha rabbi falam yustajab li. Kita berdoa kepada Allah, merasa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak melanjutkan doa. Bagaimana kita lihat kesabaran Nabi Zakaria, usia 80 tahun baru dikabulkan punya anak. Nabi Ibrahim juga demikian, usia 80 baru mempunyai anak. Masya Allah. Jadi doa itu butuh kesabaran. Yang berikutnya, makanan yang halal. Ketika doa kita ingin dikabulkan, makalah makanan halal. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang dikabulkan. Ketika bertanya bagaimana caranya agar doanya dikabulkan, maka Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad atit atmamaka. Ya Sa'ad, jagalah makananmu, takun mustajabud da'wah, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berdoa, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malibasu haram, wa qudiya bil haram. Makanan kita haram, minuman kita haram, yang kita pakai haram, kita dibesarkan dari haram, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya sebagai pemukat tentu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatik astaghis. Baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat tangan, menjadikan satu tangan kita, mencari waktu yang mustajab untuk berdoa, dan juga tempat yang mustajab. Tempat mustajab misalnya di depan Ka'bah, mustajab, dan beberapa tempat yang lain. Waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, ketika sujud, ketika tasyahud akhir, antara setelah kita sholat, kemudian yang lainnya adalah ketika sholat tahajud dan seterusnya. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya jamaah sekalian agar kita terus bisa berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingin semua